Jadi kami berusaha pelayanan kami ini akan bisa mencapai 60% tahun 2024. Itu semangat kami. Keuda Goes Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Adanya keterbatasan dana APBN dan APBD untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum secara merata membuat seluruh pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah air minum untuk mencari solusi dan alternatif pembiayaan yang dapat mendukung program pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum. Salah satu pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh badan usaha milik daerah air minum adalah kerjasama dengan badan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kerjasama badan usaha milik daerah air minum dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan. Ketiga, saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD. Dan yang keempat, melindungi kepentingan badan usaha milik daerah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Seperti apa strategi kerjasama di Perusahaan Umum Daerah Tirta Kertara Harja Kabupaten Tangerang? Untuk lebih jelasnya, mari kita dapat saksikan bersama-sama podcast berikut ini. Terima kasih. Air untuk kehidupan yang adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keuda Goes Digital Podcast. Air untuk kehidupan yang adil. Jumpa lagi dengan saya Judika Mariana Huta Barat. Dan untuk kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang kerjasama BUMD air minum. Nah, bahasannya seperti apa? Makanya tonton terus sampai akhir. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Sofyan Sapar. Beliau adalah Direktur Utama Perumdam Tirta Kertara Harja Kabupaten Tangerang, salah satu BUMD yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2020 dan saat ini beliau adalah Ketua PD Perpamsi Banten. Kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat sore Pak Sofyan. Sore. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Amin. Ya Pak, ini kita mau bahas terkait kerjasama ya Pak ya. Ini kerjasama ini pasti banyak terjadi sudah di BUMD air minum. Nah, kira-kira Pak bisa cerita nggak bagaimana potret kerjasama yang sudah dilakukan di Perumdam TKR? Apakah pemerintah daerah turut berperan serta atau memang murni hanya bisnis to bisnis yang sudah ada ini Pak? Baik, Bu Judika, selamat sore ya. Pertama, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Kalau Perumdam Tirta Kertara Harja itu kita tahu adalah milik pemerintah daerah, BUMD milik pemerintah daerah. Kalau disampaikan tentang kerjasama, di PP 122 itu kan ada kerjasama dari proses hulu sampai di hilir. Nah, yang pertanyaannya kerjasama apa yang dilakukan PDAM atau Perumdam Tirta Kertara Harja ya? Kalau yang di hulu itu ada kerjasama namanya KPBU atau Public Private Partnership, di mana kerjasama itu bisa melakukan model solicited dan unsolicited. Jadi kalau dia unsolicited berarti business to business. Tapi kalau dia KPBU, pemerintah daerah pastinya turut berperan serta. Itu kalau proses kerjasamanya yang di hulu atau proses produksi dan proses distribusinya. Kemudian kerjasama lain kami yang di hilir atau di pelayanan, kami menggunakan Permendagri 71 dan Permendagri 21 di mana ada pelanggan kami namanya pelanggan khusus. Pelanggan khusus itu adalah pelanggan secara curah atau tarif khusus, tarif kesepakatan. Itu juga bentuk kerjasama. Begitu. Ini beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Sebenarnya gimana sih Pak hubungan tarif air minum dengan kerjasama yang sudah dilakukan di Perumdam TKR? Baik, yang perlu kita sikapi dan menjadi perhatian ya,
bahwasanya kan tadi saya sampaikan PDAM itu tidak lagi bisa mengharapkan penyertaan modal dari pemerintah daerah atau APBD. Maka kaitan dengan itu didorong oleh negara atau pemerintah untuk bisa bekerja sama dalam pembangunan WTP maupun jaringan. Itu yang saya sampaikan tadi, kerjasama hulu atau untuk membangun infrastruktur produksi air dan jaringan. Metodologi yang dilakukan adalah B2B, unsolicited atau pemakarsa, ataupun solicited tanpa dukungan pemerintah dan ada dukungan pemerintah daerah. Maka tiap badan usaha baik itu swasta maupun yang lain silahkan untuk melakukan kerjasama dengan PDAM. Yang perlu diperhatikan adalah CAPEX-nya, capital expenditure, kemudian OPEX-nya harus benar-benar efektif efisien karena akhirnya ketemu tarif. Jadi hubungan kerjasama dengan tarif tadi, akhirnya ketemu tarif. Khawatir kita tidak efektif, tidak efisien dan tidak efektif, maka tarif beli oleh PDAM dengan badan usaha tadi jadi tinggi. Nah ini kita dorong sebenarnya bagaimana PDAM-PDAM itu bisa berkolaborasi. Misalnya kayak tadi, kami menjadi bisa percontohan. Ternyata PDAM-PDAM sekitar kami kayak PDAM Kota Tangerang, mungkin BUMD Tangerang Selatan nanti, kemudian DKI, tiga-tiga kami yang supply itu airnya. Jadi mereka bisa, kami ada idle kapasitas, tetapi mendekat dengan lokasi pelanggan mereka, ya silahkan dengan menggunakan Permendagri 21, kita anggap dia pelanggan khusus. Supaya jangan tidak terjadi efektif efisien itu, kalau misalnya dengan badan usaha swasta sih silahkan saja. Tapi kan banyak dengan kerjasama B2B tadi, akhirnya ada ketidaksanggupan membayar, kemudian ada hutang terhadap mitra swastanya, ini kita khawatirkan. Jadi kita dorong sebenarnya bagaimana kerjasama ini kemudian tarifnya bisa efisien. Ya salah satunya tadi kerjasama antar PDAM. Kalau saya punya idle kapasitas ya nggak salah kan kalau misalnya saya berikan sebagian kepada Kota Tangerang, Tangsel dan DKI. Nah persoalan kami di Perumdam TKR ini adalah cakupannya masih kecil di kabupaten, 39% kan. Kenapa harus ke kita ini? Tapi kan memang dulunya kan saya bilang sejarahnya memang instalasi atau produksi air kami itu memang diperuntukkan untuk DKI. Makanya sekarang saya harus berinvestasi untuk mengembangkan masyarakat Kabupaten Tangerang gitu. Oke, jadi ini juga merupakan salah satu strategi ya Pak nanti untuk peningkatan cakupan layanan di Perumdam TKR ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti idle capacity yang ada bisa digunakan, tentunya akan semakin banyak pelanggan yang ada di sini gitu. Nah, satu contoh begini. Ini saya baru dapat case baru. Kami ini kan perbatasan Kabupaten Bogor, perbatasan Kota Tangerang, perbatasan Tangerang Selatan, perbatasan DKI. Kabupaten Bogor itu di Parung Ujung, itu ternyata ada pelanggan kami di sana yang kemungkinan jauh dari instalasi kami. Kalau narik jaringan itu luar biasa investasinya. Maka solusinya adalah bagaimana kita tanya sama Kabupaten Bogor, kira-kira ada kapasitas enggak? Saya bisa beli air dengan Bogor juga nih gitu. Jadi bukan berarti kami yang menjual air ke beberapa PDAM, kami juga tidak memungkinkan, pasti kami juga daerah-daerah yang jauh dari cakupan mungkin beli sama Bogor. Sekarang saya lagi mikirin ke arah sana. Jadi antar PDAM itu berkolaborasi. Iya. Ini menarik nih Pak. Jadinya ada saling mengisi lah kira-kira gitu ya. Di satu sisi memang kalau misalnya dekat kita bisa kerjasama, program antar BUMD Air Minum bisa saling kerjasama. Yang memang terlalu jauh dan butuh capex yang besar ya mungkin bisa dikerjasamakan dengan yang pihak terdekat juga gitu ya Pak ya. Ada sinergi lah antara BUMD Air Minum gitu ya Pak ya. Benar sekali. Oke, ya Pak. Jadi ini nih boleh menjadi masukan nih ke depan nih bagaimana pola kerjasama BUMD Air Minum agar sama-sama bisa lebih bagus lah kira-kira begitu. Berarti tadi Pak ada kebutuhan di masing-masing ini di tiap BUMD ini mendorong sinergi antar BUMD Air Minum jadinya ya Pak ya. Jadi diharapkan nanti tarif yang diberikan ke masyarakat pun tidak akan memberatkan, gitu ya Pak. Nah, memang kalau kita lihat data Perumdam Tirta Kartaraja saat ini yang penting kan di Permendagri 7121 adalah kebutuhan dasar itu kan 10 meter kubik. Nah, itu dulu berarti hak atas rakyat tadi terpenuhi. Berarti masalah kuantitasnya, jumlahnya kita penuhi dulu. Kemudian keterjangkauannya, jangkau nggak tarifnya ini. Nah, tarif rata-rata kami hasil auditnya BPKP itu lebih kurang 3.850 lah, lebih kurang ya.
Itu tarif rata-rata. Berarti masih rendah dong. Ya, tarif rendah kami itu masih di bawah 3.000, 2.600-an kalau nggak salah hasil audit terakhir. Berarti kami sudah mensubsidi silang dan kami nggak pernah naik tarif dari tahun 2009. Karena tadi, jadi orang menyatakan wah Perumdam TKR Tangerang enak dong karena pelanggannya banyak yang menengah ke atas. Memang baik, menengah ke atas itulah yang mensubsidi masyarakat Kabupaten Tangerang yang menengah ke bawah. Kan memang begitu konsep tarif. Gitu, Bu. Iya, Iya. jadi ini Subsidi silang. subsidi silang ya Iya. Pak ya antar pelanggan yang ada. Iya. Oke Pak, mungkin yang terakhir saya mau tanya nih, menurut Bapak nih seperti apa sih model kerjasama? Iya. Tadi kan memang ada kerjasama di hulu, KPBU, kemudian kerjasama di hilir, bisnis to bisnis ini. Dari yang ada ini kira-kira ada nggak sih Pak masukan dari Bapak ataupun ada yang mau ditambahkan kira-kira atau yang mungkin menjadi ide ke depan yang cocok itu untuk BUMD Air Minum kerjasama seperti apa kira-kira? Ya. Pertama begini, ada dua persoalan yang sering studi banding ke kita ya, PDM-PDM daerah. Pertama dia nggak punya modal atau nggak punya cost untuk investasi di hulu. Nah terus kalaupun swasta ya yang mau berinvestasi kayaknya nggak bisa masuk karena pelanggannya bukan pelanggan komersil. Ya karena kan tadi kalau misalnya dia bekerja sama di hulu menggunakan capex, opex yang dilarang berarti tarifnya akan pasti ada ya. Nah si pelanggannya ya si PDM-nya nggak sanggup. Maka mereka butuh tuh nanya sama saya, Pak Sofyan bisa nggak bantu kami? Saya bisa bantu apa? Karena ada investasi yang harus saya keluarkan. Nah ini menarik. Sebaiknya memang ke depan bolehkah di peraturan PP 54 ini kami ya PDM yang sehat ya melakukan investasi ke PDM yang sakit. Sepertinya kalau saya lihat aturan itu boleh. Nah ini kita dorong nanti namanya kerjasama daerah. Di kerjasama daerah itu di PP 20 tahun 2018 sebenarnya ini ada aturan. Itu pun bukan antar daerah saja, antar kabupaten kota yang terdekat, bisa antar provinsi malah saya baca di aturan itu. Cuma saya khawatir harus pakai studi kelayakan kan. Karena ini kan bagaimanapun kalau saya misalnya berinvestasi ke Nias, ini Nias Barat minta tolong mas saya untuk G2G. Tapi saya hitung-hitung membangun WTP-nya lebih kurang dayanya 20 miliar. Bisa menggunakan equity kita. Tetapi persoalannya bagaimana kalau nggak dipayungi oleh kerjasama daerah. Ini cerita yang di hulu ya. Nah, tadi yang kita yang barusan di hilir nih. Saya punya idle kapasitas. Ya. Kemudian dekat dengan layanan Kota Tangerang dan Tangsel. Ya saya serahkan dengan menjual curah. Itu pakai Permendagri 21. Jadi PDM itu ngapain lagi berinvestasi di situ? Toh ada idle kapasitas tetangganya gitu. Nah sama saya punya dana sebenarnya bisa membangun WTP di daerah Parung sana gitu. Tapi nggak visible kalau saya membangun sebuah WTP hanya untuk kebutuhan 500 pelanggan atau 600 pelanggan di sana. Saya akan cek sama Kabupaten Bogor apakah pipa existing dia dekat dengan daerah yang layanan kita di perbatasan tadi. Yang penting saya beli air dengan Bogor gitu. Nah ini maksud saya konsep kerjasama ini dari hulu ke hilir harus dipotret dengan benar karena aturannya udah ada gitu. Cuma tinggal bagaimana mekanisme ini bisa minimal di supervisi oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Kan yang punya ke PP 20 2018 Permendagri 21 2020 kan Kementerian Dalam Negeri. Kalau bisa kerjasama daerah ini bisa kita dorong. Jadi nggak perlulah harus pakai badan usaha yang lain ya, gitu. Biarlah PDM sama PDM yang berkolaborasi gitu. Oke. Jadi kesannya Pak ya untuk kerjasama ini kira-kira perlu ada dorongan dari stakeholders yang terkait agar bagaimana bentuk kerjasama ini tidak jadi memberatkan intinya ke PDAM ataupun ke pelanggan, ya kan ya? Karena mereka adalah end user dari air minum ini sendiri gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak yang sangat informatif nih, banyak informasi yang kita dapatkan, banyak pelajaran dan pengalaman yang sudah Bapak sharing tadi ya. Mungkin ini Pak terakhir ada closing statement dari Bapak terkait kerjasama BUMD Air Minum seperti apa? Baik, nah tadi sebenarnya sudah sampaikan, kalau misalnya studi dari kelayakan untuk membangun infrastruktur di hulu tidak visible, jangan dipaksakan kerjasama dengan badan usaha swasta. Karena kasihan pelanggannya. Kalau capex, opex-nya nggak efektif, efisien. Capital expenditure dan operational expenditure-nya nggak efisien. Karena kan sudah tahu,
formula tarif di Permendikbud 71 itu tarif rendahnya sekian, tarif dasarnya sekian, dan tarif FCR sekian. Jadi jangan sampai tarif belinya mahal. Itu diwaspadai ya bagi teman-teman PDAM. Jangan sembarang juga untuk bekerja sama B2B, unsolicited, solicited, jangan sembarangan. Kedua tadi, yang dihilir ya, kalau memang ada idle kapasitas dengan PDAM tetangga, silahkan berkolaborasi. Nah, itu bisa dijembatani oleh Kementerian Dalam Negeri dengan payung G2G, kerjasama pemerintah dan pemerintah daerah, apalagi bertetangga ya. Jadi nggaklah harus mendirikan PDAM, kemudian memanggil investor swasta untuk bangun kalau ada idle kapasitas di PDAM sebelahnya gitu. Ya, atau menggunakan PP 54 mengkolaborasi kan, BUMD-nya jadi perseroda gitu ya. Jadi menjadi satu atap. Tapi kadang-kadang kalau perseroda ini kayaknya agak sulit karena ada stakeholder lain ya, karena persetujuan dewan. Nah, tapi kalau menurut saya pakailah Permendagri 21 tadi dengan cara jual beli air dengan antar daerah. Ya. Dan itu ada aturannya persis kan, ya. Pelanggan khusus ya. Begitu, Bu. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas closing statement-nya bahwa ini ke depan kerjasama perlu ditingkatkan ya Pak ya, dan perlu ada saling kolaborasi antar BUMD air minum. Iya. Di mana satu BUMD bisa masuk ke BUMD yang lain agar keterlayanan air minum ini bisa disuplai untuk seluruh pelanggan yang ada. Kira-kira begitu ya Pak ya? Tepat sekali. Oke. Ini Pak terakhir mungkin ada jargon-jargon dari Perumdam TKR Pak yang mungkin bisa disampaikan visi misi Bapak bagaimana? Oke, kalau Perumdam TKR ini sesederhana aja sebenarnya ya. Kami ini berusaha menjadi pelayanan terbaik buat masyarakat Kabupaten Tangerang. Kami ini masih punya kekurangan ya, di mana memang selain tadi secara perusahaan kita memang baik, juga settle ya, kemudian finansialnya cukup baik, tetapi kekurangan kami adalah masyarakat Kabupaten Tangerang ini butuh dilayani. Sampai saat ini baru 39%. Ya, jadi kami berusaha pelayanan kami ini akan bisa mencapai 60% tahun 2024. Itu semangat kami. Oh, oke. Berarti 60% tahun 2024 cakupan layanannya Pak bertambah. Bertambah. Okay? Harus bertambah. Harus ya. Ya Pak. Demikian kita telah mendengarkan langsung dari narasumber kita informasi yang sangat menarik dan informatif dari Bapak Sofyan Sapar, Direktur Utama Perumdam TKR. Terima kasih banyak Pak Sofyan atas informasinya, sudah bisa hadir di Keuda Ghost Digital Podcast. Terima kasih sudah sharing bagaimana pelaksanaan kerjasama juga tadi, bagaimana penerapannya yang sudah ada di Perumdam TKR ini. Semoga berguna bagi Bapak Ibu dan Sobat Keuda yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika Mariana Huta Barat pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan kami di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Salam Keuda Ghost Digital.